Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufakkihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak henti-hentinya kita harus senantiasa mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas seluruh kaum muslimin dan juga muslimah. Yang mana para ulama menerangkan yang dimaksud dengan al-ilmi di sini adalah al-ilmu syar'i, ya, ilmu syar'i. Ilmu syar'i yaitu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan urusan agama Islam. Ya, mana agama Islam ini mengatur masalah dunia dan akhirat. Yang mana Islam ini tujuan kita mempelajari ilmu itu adalah tiga: mencapai ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Itu adalah ghayatul ilm atau maqasidul ilmu. Maqasidul ilmi itu ada tiga. Yang pertama ilmu tauhid tentang keimanan. Yang kedua ilmu fikih tentang mengatur tata cara al-jawarih fisik kita. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf yang mengatur tentang masalah urusan hati. Untuk mencapai tiga ilmu ini kita butuh alatnya. Alat yang dengannya kita bisa menggapai ilmu. Yang mana disebut dengan alatul ilmi, alat ilmu. Yaitu seperti ilmu usul fikih, ulumul hadis, usul tafsir, al-qawaid al-fiqhiyah, dan ilmu-ilmu lainnya yang dianggap sebagai ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu dasar yang dengannya kita bisa memahami ilmu tauhid, ilmu fikih, dan tasawuf. Hanya saja untuk menggapai alat ilmu ini, kita tidak bisa meraihnya kecuali dengan alat yang lain. Yaitu alat yang lain itu disebut dengan alatil ilmi, yaitu berupa al-ilmu al-arabiyah, ilmu al-arabiyah, dan ilmu mantik. Atau lebih khususnya adalah ilmu al-arabiyah, bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini alat dari segala alat untuk menggapai tujuan daripada kita belajar. Karena sekali lagi bahasa Arab ini bukan tujuan, ya. Bahasa Arab ini adalah wasilah yang menghantarkan kepada tujuan. Jadi kita jangan berhenti di bahasa Arab. Ya, ghayah tujuan kita belajar bahasa Arab itu adalah untuk menggapai ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, atau dengan kata lain ya fahmul Quran wa sunnah, memahami Al-Quran dan sunnah. Jadi jangan sampai berhenti di sini, jangan berhenti di bahasa Arab, tapi harus lanjut terus. Itu sebagai mukadimah pembelajaran kita pada kesempatan malam hari ini, sebagai tanbihat pengingat kepada kita bahwa bahasa Arab ini bukan tujuan, ya. Bahasa Arab ini adalah wasilah. Wasilah yang dengannya kita bisa sampai kepada maqasidul ilmi atau tujuan daripada ilmu. Kemarin kita sudah sampai bab al-mu'rabu bil harakat, mu'rab dengan harakat. Di minggu yang lalu kita sudah membahas bahwasanya kesimpulannya adalah mu'rab, ya, keadaan akhir yang berubah dalam bahasa Arab itu secara global dibagi dua. Ada yang berubah dengan harokat, ada yang berubah dengan huruf. Artinya kalau kita perhatikan semua pelajaran yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, bisa disimpulkan bahwasanya al-mu'rab, perubahan akhir kata dalam bahasa Arab itu ada dua perubahan. Yang pertama perubahan menggunakan harokat, yang kedua adalah perubahan dengan huruf. Pembahasan kita yang pertama malam ini adalah al-mu'rabu bil harakati, perubahan dengan
harokat. Yaqulu Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Imam Ibnu Ajurrum berkata, "Falladhi yu'rabu bil harakati," maka kata yang diirobkan dengan harokat, arba'atu anwa'in, itu ada 4 jenis. Al-ismul mufradu, yang pertama adalah isim mufrad. Wa jam'u taksiri, yang kedua jamak taksir. Wa jam'ul muannasis salimi, yang ketiga jamak muannas salim. Yang keempat, wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Maka itu semua perubahan keadaan akhirnya adalah dengan harokat, bukan dengan huruf. Jadi ini kesimpulan ya. Kesimpulan dari apa yang sudah kita mempelajari sebelumnya. Atau kalau bahasa guru saya, almarhum Kiai Haji Mahmudi Waladi Syukri itu, ini abstraknya. Ya, kalau kita nulis skripsi kan ada abstrak. Jadi abstrak itu kesimpulan dari apa yang kita teliti. Nah inilah abstraknya. Jadi abstrak daripada bahasa Arab itu, daripada i'rab itu ya ini. Jadi yang di'irabkan dengan harokat ada 4 jenis. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Wa kulluha, dan semuanya itu turfa'u dirofa'kan bi dhammati dengan dhammah, wa tunsabu dinasobkan bil fathati dengan fathah, wa tukhfadu dan dikhafadkan atau dijarkan, bil kasrati dengan kasrah, wa tujzamu dan dijazmkan bis sukuni dengan sukun. Jadi ini kesimpulan. Yatakallamu Ibnu Ajurrum amma yu'rabu bil harakat. Imam Ibnu Ajurrum berbicara tentang apa yang diirobkan menggunakan harokat. Wa amma yu'rabu bil huruf, dan apa yang diirobkan dengan huruf. Lakinnahu bada'a bima yu'rabu bil harakat. Tapi beliau memulai dengan kata yang diirobkan dengan harokat. Kenapa? Karena innahu al-aslu. Karena irob dengan harokat al-aslu. Itu adalah hukum asal. Jadi hukum asal irob itu perubahannya menggunakan harokat. Nah, bukan dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atun. Maka yang diirobkan dengan harokat arba'atun itu ada 4. Ya. Ada 4. Yang pertama adalah alismul mufradu, adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu huwa madalla ala wahidin aw wahidatin. Ya. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan kepada makna satu, baik laki-laki aw wahidatin ataupun perempuan. Semisal rajulun, satu orang laki-laki. Imra'atun, satu orang perempuan. Talibun, satu orang mahasiswa atau santri atau pelajar. Waladun, satu orang anak. Bintun, satu orang anak perempuan. Waladun, satu anak laki-laki. Kitabun, satu buku. Kurrosatun, satu kurrosah, pensil ya. Qalamun, satu pulpen. Qissatun, satu kisah. Jamalun, satu onta. Namlatun, satu semut. Masjidun, satu masjid. Baitun, satu rumah. Nah, maka ini semua adalah isim-isim yang menunjukkan makna satu. Ada yang laki-laki, rajulun, ada yang perempuan, imra'atun, ada yang muzakkar laki-laki tapi dari benda kitabun, ada yang muannas dari benda kurrosatun, dan seterusnya. Fahadhil asma'u, maka isim ini semua mufradatun adalah mufrad. Wa kulluha, dan semuanya tu'rabu diirobkan, wa alamatu i'rabiha al-harakatu, dan tanda i'rabnya adalah berupa harokat. Ad-dhammatu 'inda raf'i, dhammah ketika dirafa'kan, wal fathatu 'inda nasbi, dan difatahkan ketika nasab, wal kasratu 'inda al-khafdi, dan dikasrahkan ketika khafad atau jar. Semisal safara rajulun, ra'aitu rajulan, sallamtu ala rajulin. Safara rajulun, seorang laki-laki itu bersafar. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki. Sallamtu ala rajulin, aku mengucapkan salam kepada satu orang laki-laki. Wa kalimatu rajul, maka kata rajul fil mithalil awal, pada contoh yang pertama, fa'ilun marfu adalah fa'il yang dirofakkan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya berupa dhammah. Wa najidu, dan kita dapati annaha, bahwasanya kata rajul, domir hanya kembali ke kalimat rajul,
Wa najidu dan kita dapati annah bahwa kata rajul maf'ulun bihi adalah maf'ul bih fil mitsali tsani pada contoh kedua mansubun dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al-fathatu fathah. Wa hiya ismu majrurin dan ia adalah isim majrur. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya al-kasratu adalah kasrah fil mitsali ats-tsalithi pada contoh yang ketiga. Oke, kita petakan dulu, kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita baca. Jadi al-mu'rabat, kata yang akhir keadaan akhirnya berubah-ubah itu dibagi menjadi dua. Ada al-mu'rabat bil harakat, ya. Ada al-mu'rabat bil huruf, ya. Al-mu'rabat yang bil harakat itu ada 4, ya. Yang pertama adalah di isim mufrad, kedua adalah jamak taksir, yang ketiga adalah jamak muannats salim, yang keempat adalah al-fi'lul al-mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi yang mu'rab dengan harokat itu ada 4. Artinya perubahan akhir katanya adalah dengan harokat, bukan dengan huruf. Itu ada 4. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannats salim, keempat fi'il mudhari yang bukan af'alul khamsah. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad itu adalah huwa madalla ala wahidin aw wahidatin. Adalah isim yang menunjukkan kepada makna satu, baik satu laki-laki ataupun perempuan. Dan semua yang harokat ini, yang 4 ini, ketika rofa al-mutrofa'nya domah, ketika nasab tanda nasabnya fathah, ketika jar tanda jarnya adalah kasrah. Sebagaimana dalam contoh yang dalam kitab. Safara rajulun. Rajul yang pertama ini adalah fa'ilun marfu'un. Tanda rofa'nya adalah dommah. Karena dia apa? Isim mufrad. Yang kedua, ro'a itu rojulan. Rojulan maf'ul bih mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Karena dia apa? Isim mufrad. Yang ketiga, salamtu ala Muhammadin. Muhammadin majrur karena kemasukan huruf jar ala. Tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa? Isim mufrad. Jadi semuanya isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari ini ketika rafa tanda rafanya domah, ketika nasab tanda nasabnya fathah, ketika jar tanda jarnya adalah kasrah. Ada yang ditanyakan dulu? Fahim? Semuanya fahim? Insya Allah fahim. Ya, ini sebenarnya udah kita pelajari. Ini hanya kesimpulan-kesimpulan yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Ajurum dari pelajaran yang sebelumnya. Berikutnya, kalau kita udah paham isim mufrad, yang kedua, yang termasuk perubahan akhir kata dengan harokat adalah jam'ut taksir. Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Huwa adalah isim. Huwa di sini isim ya, karena jamak itu di isim, jamak taksir. Huwa adalah isim. Huwa jamak taksir, maknya yang isim maksud saya. Huwa itu jamak taksir, mak adalah isim. Dalla yang menunjukkan ala aktsara lebih daripada minisnain dari 2 orang, baik laki-laki, awisnatain atau perempuan. Ma'a taghyirin dengan adanya perubahan fi suratil mufrad dalam bentuk mufrad. Jadi jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna lebih dari 2, baik laki-laki atau perempuan, dengan diiringi perubahan dalam bentuk mufradnya. Makanya disebut taksir. Taksir itu tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena memang jamaknya ya tidak beraturan. Ya taksir, memecah. Semisal aklamun
pulpen, jamak dari qalamun, rijalun orang laki-laki, jamak dari rojul, buyutun rumah-rumah, jamak daripada bait, atfalun anak-anak, jamak dari tiflun, arghifatun roti-roti, jamak daripada rogipun, kutubun buku-buku, jamak dari kitabun. Ya. Fahadhil kalimatu, maka kata-kata ini jam'u taksirin adalah jamak taksir. Wa kulluha, dan semuanya itu tu'rabu di'irabkan. Wa alamatu i'rabiha, dan tanda i'rabnya al-harakatu berupa harakat. Ad-dhammatu 'inda raf'i, dhammah ketika rafa', wal fathatu 'inda nasbi, fathah ketika nasab, wal kasratu 'inda al-khafdi, dan kasrah ketika khafad atau jar. Misal safara rijalun, ra'aitu rijalan, sallamtu ala rijalin. Fa kalimat rijal, kata rijal fil mithal awal contoh pertama fa'ilun marfu wa alamatu rafi ad-dhammah, tanda rafanya berupa dhammah. Wa fil mithal tsani contoh kedua hiya adalah maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bihi yang dibaca nasab, wa alamatu nasbi al-fathah, tanda nasabnya fathah. Wa fil mithal tsalis pada contoh ketiga hiya ismun majrurun. Dia adalah isim yang dibaca jar. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya al-kasratu. Yang ketiga jam'ul muannasi as-salimu, jama' muannas salim. Huwa adalah madalla, isim yang menunjukkan ala aktsara min itsnaini aw itsnataini, yang menunjukkan lebih dari dua atau dua laki-laki atau dua perempuan. Nah, kenapa kok disebut dua laki-laki padahal ini kan jama' muannas? Karena kenyataannya jama' muannas ini memang bisa menjamakan yang mudzakkar. Bisa menjamakan yang mudzakkar. Penjelasan lebih panjangnya ada di kitab-kitab yang lebih tebal, lebih luas pembahasannya, seperti dalam Alfiyah Ibnu Malik atau juga dalam Mausu'atu Jam'il Muannas Salim. Ya, seri Mausu'ah cetakan DKI, Darul Kutub Ilmiah Beirut. Itu kan ada seri bahasa Arab ya. Ada Mu'jam fi Sorfi, ada Mu'jam fil i'rab, termasuk ada mu'jam jamak muannas salim. Di situ dijelaskan lebih panjang lebar. Jadi kata yang menunjukkan lebih daripada dua, baik laki-laki awis natain atau dua perempuan, biziyadati alifin wa ta'in, dengan ditambahkan alif dan ta ala mufradhi kepada mufradnya. Misal mu'allamatun, mu'allimat harusnya, mu'allimatun, guru-guru perempuan. Tabibatun, dokter-dokter perempuan. Zairatun, para pengunjung perempuan. Salihatun, wanita salihah. Mudirat, direktur perempuan. Hadirat, orang-orang yang hadir perempuan. Ghaibat, orang-orang yang tidak hadir perempuan. Di sini lihat ada semuanya, ada tambahan alif dan ta. Fahadhil kalimatu, maka kata ini jam'u muannasin salimun, adalah berupa jama' muannas salim. Wa kulluha, semuanya tu'rabu bil harakat, diirobkan dengan harakat. Ay ad-dhammatu 'inda ar-raf'i, dhammah ketika dirafa'kan, wal kasratu 'inda al-khafdi, dan kasrah ketika dikhafatkan atau jar. Amma nasbu, adapun nasab, fayakhruju 'anil asli al-madhkur. Ini catatannya. Dia keluar dari tanda asli yang disebutkan, li'annahu yunsabu, karena dia dinasabkan, wa alamatu nasbihi al-kasratu, tanda nasabnya adalah kasrah, niyabatan 'anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Jadi perbedaannya cuma di nasab. Ketika nasab bukan fathah tapi kasroh, ya. Semisal safarat muallimatun, akramtu muallimatin, marartu bi muallimatin. Fa kalimat muallimat, maka kata muallimat fil mithal awal, pada contoh pertama fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah, wa fil mithal tsani maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbi al-kasratu niyabatan 'anil fathati, wa fil mithal tsalis ismun majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu. Sama. Nah, ini kesimpulan. Idzan, jadi yakhruju, keluar itu jam'ul muannats salim, jama' muannas salim, minal hukmi, dari hukum, 'inda nasbi, ketika dinasabkan, ai annahu yunsab, bahwa dia dinasabkan, wa alamatu nasbihi al-kasratu, dan tanda nasabnya berupa kasrah, niyabatan 'anil fathati, pengganti daripada fathah. Nah, yang keempat, yang terakhir,
yang i'rabnya dengan harokat adalah al-fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yu'rabu itu di'irabkan al-mudhari'u mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu apapun, bil harakati dengan harokat. Ay ad-dhammatu 'inda raf'i, dhammah ketika dirafa'kan, wal fathatu 'inda nasbi, fathah ketika dinasabkan, was sukunu 'indal jazmi, dan disukunkan ketika jazm. Karena enggak ada jar dalam fi'il ya. Misal semisal yatasaddaqu al-jawadu, orang dermawan itu bersedekah. Yasumul qadiruna, orang-orang yang mampu itu berpuasa. Yasduqul muslimu, orang muslim itu jujur. Fal af'alu yatasaddaq, maka fi'il yatasaddaq wa yasum wa yasduq kullun minha, masing-masing dari semuanya. Mudhari'un marfu'un adalah mudhari yang dibaca rafa', wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya dhammah. Li'annaha lam tusbaq binasibin wala jazimin, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang tidak didahului binasibin dengan amil nasab, wala jazimin, dan tidak didahului oleh amil jazm. Wa mithal semisal lan yatasaddaqa al-bakhilu, orang bakhil itu tidak akan pernah bersedekah. Lan yasuma ar-rudda'u, perempuan yang menyusui itu selamanya tidak akan berpuasa. Lan yakdzibal muslimu, seorang muslim itu tidak akan pernah berdusta. Fal af'alu, maka fi'il yatasaddaqu wa yasuma wa yakdziba, kullun minha, masing-masing dari semuanya. Mudhari'un mansubun adalah fi'il mudhari nasab bilan, karena kemasukan huruf nasab lan, wa alamatu nasbi al-fathatu, dan tanda nasabnya berupa fathah. Wa mithal semisal lam yatasaddaq bakhilun, orang bakhil itu tidak akan bersedekah. Lam yasum radi'un, perempuan yang menyusui itu tidak berpuasa. Lam yakdzib mu'minun, seorang mukmin tidak akan berdusta. Fal af'al, maka fi'il yatasaddaq, yasum, yakdzib, ya, kullun minha, masing-masing dari semuanya. Mudhari'un majzumun, fi'il mudhari yang dibaca jazm bilam, karena kemasukan huruf jazm lam. Wa alamatu jazmi as-sukun, dan tanda jazmnya berupa as-sukunu, sukun. Wal fi'lu, dan fi'il yasum, asluhu asalnya yasumu, ada wawunya. Fahudhifatil wawu, dibuang wawunya, minhu dari fi'il yasum. Kenapa? Man'an, mencegah, minil tiko is-sakinaini, dari bertemunya dua sukun. Ya. As-sakin al-awwal, sukun pertama huwal wawu, adalah wawu, li'annahu harfu maddin, karena dia huruf mad, huruf panjang. Ya, huruf memanjangkan harokat huruf sebelumnya yang dhammah. Wasakinul akhar, dan sukun yang lain huwa adalah as-sukunu, adalah sukun alladzi huwa alamatu jazmin, sukun tandanya jazm. Li'anna al-fi'la masbukun bilam, karena fi'il itu didahului oleh huruf lam. Ya, sama kayak takun, asalnya apa? Yasumu, yasumu. Kemudian kemasukan huruf jazm lam, maka yasum. Nah, di sini bertemu dua sukun. Bertemu dua sukun, sukun wawu dan sukun mim. Kaidah secara global atau secara umum dalam bahasa Arab, kalau ada dua sukun bertemu, maka harus dibuang salah satunya atau diharokatkan. Nah, di sini karena dia adalah huruf ilat nih, wawu, ya, huruf mad, maka tidak diharokatkan, tapi dibuang. Dibuang. Maka menjadi lam yasum. Lam yasum. Fi'il mudhari majzum, kemasukan huruf jazm lam, tanda jazmnya adalah sukun. Tayyib, fahimtum semuanya? Ada yang mau didiskusikan dulu atau ditanyakan? Kapan Ustaz, kalau contoh yang diharokatkan seperti apa Ustaz ya, misalnya ya? Diharokatkan semisal qamati as-salatu. Ini asalnya adalah qamat as-salatu. Di sini sukun ini ketemu sukun alif lam. Ya. Atau kalau as-salat kan asyam syah ya, rada nggak kelihatan. Ganti aja, jangan as-salat lah. Contohnya qamat al-madrasah contohnya ya.
Qomatil madrasati. Ini asalnya kan qomat ini. Madrasatu ke madrasati. Fa'il. Ini tak sukun ketemu sukun daripada alif lam. Kan alif lam al. Ya, sukun ketemu sukun ini. Iya. Iltiqa'u sakinain. Gak mungkin bisa dibaca. Maka karena iltiqa'u sakinain, salah satunya harus diharokatkan. Maka taknya diharokatkan kasroh. Qamatil madrasatu. Supaya bisa dibaca. Supaya bisa dibaca. Soalnya kalau tidak, nggak bisa dibaca. Qomatil, itu nggak bisa. Jadi qomatil madrasatu. Nah ini diharokatkan kasroh. Karena nggak mungkin dibuang taknya. Nah, nggak mungkin dibuang taknya. Karena tak ini kan tanda mu'annas. Selain tadi alasannya kalau wawu itu dibuang karena dia huruf mad. Huruf mad itu nggak bisa diharokatkan, dibuang saja. Kadang iltiqo sakinain juga fathah. Seperti minal madrasah. Minal madrasati. Min itu kan sukun. Dia mabni sukun selamanya. Mabni sukun selamanya. Tapi kalau dia tidak diharokatkan, bertemu dengan sukun. Iltiqa'u sakinain. Karena iltiqa'u sakinain, dia nggak mungkin bisa diharokatkan. Maka kita harokatkan menjadi fathah. Minal. Maka kita katakan min itu apa? Min itu harfu jarrin mabniyun ala as-sukuni al-muqaddari man'an, ya, liltiqo man'an minal tiqoi as-sukunaini. Jadi kita katakan minal madrasat itu min itu harfu jarrin mabniun ala sukun. Mabni sukun karena memang mabni sukun. Al-muqaddar yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Man'an minil tiqo sakinain untuk mencegah dari bertemunya dua sukun sehingga dia seolah-olah ditakdirkan di sini sukunnya, cuman nggak bisa keluar karena iltiqa'u sakinain yang mengharuskan min itu berharokat. Seperti itu. Oke. Oh ya Ustaz, jadi kombinasi tanda harokat itu ditentukan oleh harokat sebelumnya berarti ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kan jar ketemu di akhirnya dijadikan fathah ya. Jadi seperti Kak Komatil ini kan sebelumnya fathah, jadi dia jadi jar. Kemungkinan yang domah ada juga, Ustaz? Yang doma itu atau dua? Atau dua ini? Doma tuh ada sih sebenarnya doma. Ini bukan tanda jar, ya kasroh ini. Kasroh. Kasroh ya, kasroh aja. Kalau jar salah, soalnya fiil nggak majrur. Iya, betul. Yang doma tuh ada, kalau tidak saya salah ingat. Atau cuman harful isba' ya. Di Al-Quran itu ada. Di Al-Quran ada ya. Cuman saya lupa ayatnya apa ya. Sebelah kiri paling bawah banget. Saal tumu. Lupa saya. Jadi dia itu lebih tepatnya bukan ini sih, Afwan. Lebih tepatnya dia bukan iltiqo sakinain. Itu harful isba' namanya. Harful isba' itu jadi huruf yang memang diadakan untuk memenuhi huruf setelahnya. Harokat yang diadakan untuk memenuhi huruf setelahnya. Jadi kesimpulannya memang kalau enggak dihapus kasroh atau enggak fathah. Soalnya kalau kayak minal dikasrohkan itu berat, minil itu berat, maka difathahkan. Kalau komat difathahkan juga sama, komatal. Jadi komatil. Komatal madrasat. Iya, termasuk ini mungkin ya yang kayak Muhammadinil ladzi itu memang ada tambahan nun itu untuk meringankan berarti itu ya. Nah, kalau itu kasusnya memang sebetulnya tanwin bertemu dengan alif lam. Ya. Kayak Ja'a Muhammadun al-aqilu. Telah datang Muhammad yang berakal. Nah, Muhammadun. Tanwin itu apa? Tanwin itu sama dengan gini. Tanwin itu apa? Tanwin itu sama dengan nun sukun kan?
Definisi Ya. tanwin itu masih ingat ya yang kita pelajari di awal-awal. Tanwin itu nunun sakinatun talhaqo akhira al-ismi lafdhon la khotton. Nun sukun yang ada di akhir isim secara ucapan, tidak secara tulisan. Ketika kita katakan kitabun, secara ucapan seolah-olah ada nun sukun, tapi secara tulisan tidak ada. Maka Muhammadun itu sama dengan nun sukun. Nun sukun ketemu alif lam yang sukun. Iltiqa'u sakinain, bertemu dua sukun. Maka untuk menyelesaikan supaya tetap bisa dibaca, ya biasanya kalau di Al-Quran kasih nun di bawah, tanda nun di bawah, supaya cara bacanya ja'a Muhammadinil aqil. Ya, supaya apa? Bisa dibaca si Muhammadnya ketika bertemu dengan sukun. Nggak boleh dipaksakan ya Ustaz ya. Ja'a Muhammadul. Gimana? Ja'a Muhammadun. Sukun setelahnya nggak bisa dibaca soalnya. Makanya untuk apa ya? Bahasanya tuh litakhallus ya, untuk menyelesaikan ini maka dikasrohkan. Ja'a Muhammadinil aqilu. Nah, yang ini kemarin tuh ada beberapa orang yang suka salah paham, ini namanya nun wiqayah. Ini bukan nun wiqayah ini. Ya. Ini bukan nun wiqayah. Dalam ilmu tajwid kan ada juga namanya ilmu nun wiqayah. Nah, beberapa orang yang belajar tajwid suka salah paham, ini namanya nun wiqayah. Salah. Ini bukan nun wiqayah. Ini nun tanwin. Nun tanwin. Kalau nun wiqayah itu yang bersambung dengan fi'il. Ya, seperti dorobani Zaidun. Zaid itu memukul aku. Nah, nun ini namanya nun wiqayah. Nun yang menjaga fi'il tidak boleh kasroh. Karena kan fi'il nggak boleh kasroh nih. Ketika bertemu dengan ya mutakalim, agar fi'il tidak kasroh, ditambahkan nun lil wiqayah. Apa? Litaki ya, al fi'la minal kasri, untuk menyelamatkan fi'il dari kasroh. Jadi kalau nun di Muhammad ini namanya nun tanwin. Kalau nun di dalam fi'il ini namanya nun wiqayah. Nanti akan kita pelajari di bab maf'ul bih. Gitu. Paham kira-kira? Baik, jazakallahu khairan. Afwan. Jadi nanti kalau yang baca Al-Quran pun sebetulnya nggak bisa kalau nggak bisa bahasa Arab. Apalagi kalau ada kata di awal kalimat ya. Itu bacanya fathah, kasrah, atau doma. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Ada Ustaz. Silakan. Pada jam'ul muannatsis salim tadi dijelaskan ada wa alamatun nasbihi al-kasrati. Barangkali mungkin bisa dijelaskan kembali Ustaz, belum paham itu di tanda nasabnya yang kemudian diganti dengan kasrah. Iya. Jadi nasab ya. Nasab itu kan punya berapa tanda? Punya 5. Tanda aslinya adalah fathah. Kemudian dia juga punya tanda cabang alif. Kemudian al-kasroh. Kemudian al-ya. Dan terakhir adalah hadfu anun. Jadi nasab itu memiliki tanda ada 5. Fathah, yang mana fathah ini disebut dengan alamatun asliyah. Tanda asli daripada nasab adalah fathah. Sedangkan selebihnya alif, kasroh, ya, hadfu nun itu disebut dengan alamatun far'iyatun. Tanda cabang yang menggantikan tanda asli. Nah, kasroh itu menjadi tanda bagi nasab di satu tempat saja. Apa? Jama' mu'annas as-salim. Jadi jama' mu'annas salim ketika nasab, tanda nasabnya adalah kasroh. Ya. Seperti apa? Khalaqallahu as-samawati.
As-samawati maf'ul bih dari khalaqa, maf'ul bih objek daripada menciptakan, ya. Mansub tanda nasabnya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia adalah jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim ketika nasab, tanda nasabnya adalah kasroh menggantikan fathah. Paham kira-kira, Pak? Paham, Ustaz. Syukran. Khalaqallahul ardi. Oke. Coba Pak Rashid Buton tadi yang nanya. Kalau dibaca gimana? Khalaqallahul ardu was samawati. Khalaqallahu. Khalaqallahul ardi was samawati. Kenapa artinya kasroh? Oh, sorry. Was samawati saja Ustaz yang kasroh karena dia jamak muannas salim. Coba yang lain dulu. Coba Khalaqallahul arda was samawati. Khalaqallahul arda, ya. Khalaqallahul Arda was samawati. Kenapa al-ardo dibaca fathah? Karena dia adalah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari khalaqa. Allah menciptakan apa? Al-ardo bumi. Maf'ul bih nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Tapi was-samawati, kenapa enggak samawata? Kan dia ma'tuf kepada al-ardo yang mansub. Nah, karena samawati itu nasabnya adalah dengan kasroh, bukan dengan fathah. Jadi dia ma'tuf kepada nasab, iya, sama-sama nasab, cuman tanda nasabnya berbeda. Nah, kadang orang ada yang ketipu aja. Wa khalaqallahul arda was samawata. Kan atof kepada sebelumnya, padahal kan yang atof itu tanda i'rabnya, bukan tanda i'rabnya. Tapi i'rabnya sama nasab, tandanya berbeda. Gitu ya. Belum? Fahim Ustaz. Baik, ada lagi yang ditanyakan yang lain? Oh, Ustaz, mau tanya, Ustaz. Ya, yang ini apa untuk menerjemahkan ma itu gimana, Ustaz? Tadi huwa ma-nya di ke isim itu kan biasanya perkara kalau saya dengar perkara. Yaitu definisi itu arti secara umum. Ma itu kan ma di sini ma apa? Ini ma isi mausul. Ini ma mausul. Ma mausul itu artinya yang. Cuman ma di sini kan merujuknya kemana ini? Sesuai dengan konteks yang sedang kita bicarakan, ini isim. Ya. Ini isim. Ya boleh juga kita artikan huwa jamak muannas salim, ma adalah apa-apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua atau dua laki-laki atau dua perempuan. Boleh juga. Saya artikan ma di sini isim karena merujuk konteks yang sedang kita bicarakan adalah isim. Gitu aja. Jadi nanti antum kalau belajar usul fikih, ya, isim mausul itu termasuk lafdul am, ya. Nanti kalau belajar usul fikih, isim mausul min al-fadhi al-am, termasuk lafad umum. Tulisannya susah. Termasuk lafad umum. Baik mufradnya, musanna atau jamaknya. Maksudnya lafad umum itu apa? Berfaedah umum, mencakup semuanya yang di bawah ma itu. Ya, umum. Makanya di situ tadi ketika disebutkan huwa ma umum ini, apa saja. Nah, kemudian kalimat setelahnya mengkhususkan dalla ala aktsar min isnain aw tsnatain, yang menunjukkan lebih daripada dua laki-laki atau dua perempuan dengan ditambahkan alif dan ta atas mufradnya. Ini namanya al-faslu kalau dalam ilmu mantik, adalah yang mengkhususkan ma di sini. Jadi ma di sini bukan lagi umum, tapi adalah ini. Gitu. Karena ini ma itu memang jenisnya ada 11. Jenis ma di dalam bahasa Arab ada berapa? 11. Ada ma
istifham, ada ma syarat, ada ma zaidah, ada ma nafi, ada ma mausul, ya kan? Ada ma nakirah mausufah, ada ma al-mubhamah, kemudian juga ada ma kafah makfufah, ya, dan yang lain-lainnya. Saya sarankan itu nonton aja videonya Syekh Abdul Aziz, ya, pengarang kitab An-Nahwu At-Tatbiki dan As-Sarfu At-Tatbiki. Itu lengkap sekali, beliau menjelaskan tentang jenis-jenis ma. Di Facebooknya ada, di YouTube-nya juga ada. Ya, memang penting sekali kita menguasai huruf. Huruf itu pembahasan yang paling rumit sebetulnya, karena dia punya punya peran yang kadang beda-beda. Ya, kalau isim masih oke lah, fiil itu sorof lah. Kalau huruf itu yang repot. Makanya sampai ada kitab khusus yang menjelaskan perbedaan makna huruf menyebabkan perbedaan kesimpulan hukum lah, gitu kurang lebih. Karena memang ya ini paling rumit tuh huruf. Gitu sih, Allahu a'lam bishawab. Oke. Sedikit dulu lanjut kita ya. Tadi sampai sini. Wa ma'na qauli Ibnu Ajurum rahimahullah. Dan makna perkataan Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wal fi'lul mudhari, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Ya, al maksud bi qaulihi syai'un, yang dimaksud dengan perkataan Imam Ibnu Ajurum rahimahullah dengan syai'un, yaitu adalah sudah kita jelaskan sebenarnya, nunun niswah, au nunu taukid, au aliful itsnain, au wawul jamaah, au yaul mukhatabati al muannasah. Di sini ditambahkan nun niswah dan nun taukid. Karena kalau fi'il mudhari bertemu dengan nun niswah dan nun taukid, mabni. Kalau bertemu dengan alif itsnain, wawul jamaah, ya muannas mukhatabah, maka dia tanda i'rabnya bukan dengan harokat tapi dengan huruf. Jadi disebutkan di sana makna syai' adalah yang pertama apa? Tidak bertemu ya dengan nun niswah dan juga nun taukid. Karena kalau bertemu dengan nun niswah dan nun taukid, fi'il mudhari itu apa? Mabni. Fi'il mudhari mu'rab kecuali apabila bertemu dengan dua hal ini, maka dia mabni. Bertemu dengan nun niswah, contoh seperti yaktubna, maka dia fi'il mudhari mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Litisalihi binun niswah, karena dia bersambung dengan nun niswah. Nun taukid seperti taktubanna. Taktubanna. Maka taktubanna fi'il mudhari mabni apa? Mabni fathah litisalihi, karena dia bertemu dengan nun taukid. Nanti dulu. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah bertemu dengan alif isnain. Kalau ini ya udah af'alul khamsah. Wawul jamaah dan ya muannas al mukhatabah. Nah, kalau ini semuanya adalah af'alul khamsah, dia i'rabnya dengan huruf, yaitu membuang huruf nun, bukan dengan harokat. Jadi itu makna syai' di dalam perkataan Imam Ibnu Ajurum, al-fi'lul mudhari lam yattasil bi akhirih syai'un, yaitu tidak bertemu dengan nun niswah, tidak bertemu dengan nun taukid karena dia mabni, tidak bertemu dengan aliful isnain, wawul jamaah atau ya muannas mukhatabah, karena kalau bertemu dengan tiganya tanda i'rabnya bukan dengan harokat tapi dengan huruf, yaitu membuang huruf nun. Itu ya. Fa idza tasala bil fi'lil mudhari, apabila bersambung dengan fi'il mudhari nun niswah, fa innahu yubna 'ala sukun, maka dia dimabnikan atas sukun. Tadi yang saya sudah jelaskan.
Semisal al-muslimatu yadhhabna ilal haji. Para muslimah itu pergi haji. Yadhhabna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Fi'il mudhari' mabni di atas sukun. Kenapa? Litisolihi binun niswah. Karena dia bersambung dengan nun niswah. Wa idza tasala bil fi'lil mudhari' nunu taukidi fa innahu yubna 'ala al-fathi. Dan apabila fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, maka dia dimabnikan di atas fathah. Contoh, wallahi la af'alanna khairat. Demi Allah, saya pasti akan melakukan kebaikan. Ini lam dalam la af'alanna namanya lam fi mauqi'i jawabil qasam. Lam yang ada pada jawab qasam. Karena setiap qasam jawabnya pasti ada lam. Ya. Af'alanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi. Litisalihi binuni taukid sudah jelas. Wa idza tasala bil fi'lil mudhari' aliful isnain wa wal jamaah aw ya'ul mukhatabati al muannasah semisal yadhhabani tadhhabani yadhhabuna tadhhabuna tadhhabina fa innal mudhari'a huna, maka fi'il mudhari' di sini yu'rabu bil huruf, semuanya diirobkan dengan huruf ai thubutun nun 'inda raf'i, yaitu dengan tetapnya nun ketika rafa, wa hadfu hadhihi nun, dan menghilangkan nun ini 'inda nasbi wal jazmi, ketika nasab dan jazm. Nah, itu i'rab dengan harokat. Allahu a'lam bishawab. Nah, di sini kesimpulan lagi. Ini kesimpulan-kesimpulan ya, kesimpulan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini Imam Ibnu Ajurum metodenya mentafsir, merinci dulu baru memberikan kesimpulan. Nah, lanjutannya ini kesimpulan juga. Yaqulu Ibnu Ajurum ba'da dzalik. Imam Ibnu Ajurum berkata setelah pembahasan di atas, wa kharaja an dzalika, dan dikecualikan daripada yang di atas, salah satu asya'a, 3 perkara. Jam'ul muannasi salimi. Oh, salah ini. Jam'ul muannasi salimu yang betul ya. 1 jama' muannas salim yunsabu bil kasrati, dinasobkan dengan kasrah. Wal ismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak bertanwin, yukhbadu bil fathati, dijarkan dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'u al mu'talu al akhiru, fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya, yujzamu bi hadfi akhirih, dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya. Ini yang keluar dari hukum asal. Kan tadi hukum asalnya apa? Semuanya ketika rofa dengan domah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasroh. Dikecualikan daripada kondisi itu adalah 3. Yang pertama ya adalah jelas jama' muannas as-salim. Dia keluar apa? Ya, dia yunsabu bil kasroti. Nah, ini yang pertama yang keluar. Dia dinasabkan dengan kasroh. Tidak dinasabkan dengan fathah. Ya. Yang kedua, al-ismu alladzi la yansarifu. Dia yukhfadu bil fathati. Dia keluar dari hukum asal. Harusnya kan khafad itu dengan kasroh. Yang ketiga adalah al-fi'lu al-mu'tal al-akhiru. Dia apa? Yujzamu bi hadfi harfi al-illati. Nah, ini yang keluar dari hukum asal. Sebelumnya kan beliau mengatakan semuanya isim mufrad, jama' taksir, jama' muannas, dan fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan apapun akhirnya, rafa'nya domah, nasabnya fathah, jarnya kasroh, jazmnya sukun. Nah, itu semua keluar. Dikeluarkan daripada itu 3 hal. Ini kesimpulannya. Yang pertama apa? Jama' muannas salim. Jadi jama' muannas salim ketika nasab, tanda nasabnya kasroh bukan fathah. Isim alladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin, ketika dikhafatkan atau jarkan adalah dengan fathah bukan kasroh. Yang ketiga, fi'il mudhari yang mu'tal akhir, dia tidak dijazmkan sukun tapi dijazmkan dengan membuang huruf illat. Nah, ini kesimpulan dari yang pembahasan sebelum-sebelumnya.
Oke. Kita lihat penjelasan Syekh Aiman. Madza akhraja Ibnu Ajurum? Apa yang dikecualikan oleh Imam Ibnu Ajurum? Jawabnya akhraja Ibnu Ajurruma rahimahullah salasata asya. Imam Ibnu Ajurum mengecualikan 3 perkara. 1, jama' muannas salim. 2, al-ismu ladzi la yansharif ay al-mamnu min as-sarfi. 3, al-fi'lul mudhari al-mu'talu al-akhiru. Fahadhihi durus, maka pelajaran ini takhruju min qawlihi sabik, keluar dari perkataan Imam Ibnu Ajurum yang sebelumnya. Apa? Wa kulluha turfa'u bid-dhammah, semuanya dirofakan dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrati, dikhafatkan dengan kasrah. Nah, fahadhihi thalatha, 3 ini yang jamak muannas salim, isim alladzi la yansharif dan fi'il mudhari, mustasnatun, dikecualikan minal i'rabi bil harakatil asliyah, dari i'rab dengan harokat asli. Fafiha i'rabun niyabiyun, maka pada ketiganya ada i'rab pengganti. Waqad sabaqa bayanuha, dan sudah dijelaskan sebelumnya. Lakin la mani'a min an numatsila laha fil halati allati istasnaha Ibnu Ajurum. Tapi enggak ada larangan lah, maksudnya tidak ada yang mencegah untuk kita memberikan contoh lagi terhadap kondisi-kondisi yang dikecualikan oleh Imam Ibnu Ajurum. Ini ya contoh-contohnya tadi. Jadi kalau jamu muannas salim contohnya ini udah dijelaskan. Contohnya akramu al-mutafawwiqati. Al-mutafawwiqati maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya berupa kasrah. Kenapa dia jamu muannas salim? Al-mamnu minas sarfi contohnya yukhalifu fi halatil jar. Dia menyelisih ketika keadaan jar. Fa innahu yujaru, dia dijarkan, wa alamatu jarihi al-fathah. Tanda jarnya berupa fathah. Niyabatan anil kasrati, pengganti dari kasrah. Contoh salam tu ala Ahmada. Ahmada majrur bi ala, tanda jarnya fathah karena dia ghairumun. Sorry. Yang ketiga fi'il mu'tal, contohnya lam yad'u Muhammadun ila su'in. Muhammad tidak pernah berdoa keburukan. Yad'u fi'il mudhari' majzum, kemasukan huruf jazm lam, tanda jazmnya membuang huruf illat, keluar dari huruf hukum asal yang harusnya adalah sukun. Dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke tamrin ya. Coba dari bawah. Andriana maujud? Maujud. Tadribat ya. Latihan Ustaz. Nomor 1, do' makana an-naqati fi mayali ada tajazmi. Letakkanlah pada titik-titik di bawah ini tanda jazm. Ya. Tanda jazm. Titik-titik tu akhir amalal yaumi ilal ghaddi. Kira-kira apa yang cocok? Mengakhirkan amal hari ini kepada besok. Kira-kira apa tanda jazm yang cocok? Lam. Lam. Lam atau la? Mana? Lam apa la? Lam ya. Lam akhir. Kalau lam lebih kurang tepat. Ininya ke la kan. Nah. La berarti ya. La akhir. Nah, betul. Karena kalau lam itu kan menafikan masa lalu. Ini kan melarang masa yang akan datang. Oh ini. Berarti kan la tuakhir, jangan engkau mengakhirkan amal al-yaumi, pekerjaan hari ini, ilal ghaddi, kepada besok. Oke, berarti la ya. Kayak kedua, dahlan lausiri, wujud. Wujud. Oke, nomor 2, titik-titik yadha' janiha anfiqatihi lillah. Apa ini? Letak. Jangan letakkan. Ya, Ustaz. Silakan. Apa kira-kira? Ini junaih kayaknya. Mata uang ya. Anfiqah itu nafaqah jamak mungkin.
Taruh nomor 3 aja lah, nomor 3. Nomor 3, tuhsin ila kullin nas. Apa kira-kira jazm yang tepat? Tanda jazm yang tepat. Nahnu ila kulli nasy. Lam ya, Ustaz. Lam. Lam. Masa kalau lam jangan lam, tidaklah kamu berbuat baik ke semua orang gitu. Lam. Apa yang tepat kira-kira? Yang tepat adalah lam amr. Lituhsin. Lituhsin ila kullin nas. Hendaknya engkau Kalau berbuat Pak baik boleh kepada nggak semua orang. Apa? Baterainya udah kalau pakai Pak? Pak mah bukan adat jazm. Pak mah bukan adat jazm. Ya. Kayaknya ini belum ya. Kita belum masuk adat jazm. Lewat aja dulu lah. Latihannya belum nyampe. Ini juga belum. Tadribatnya kenapa huruf jazm ya? Ya adalah lewat aja dulu lah. Nanti di latihannya di kuis aja. Nanti solo kuisnya per 3 hari sekali ya. 3 hari sekali kita kuis. Dan dimohon kuisnya untuk dijawab. Itu sebagai evaluasi kita dalam pembelajaran. Ada dulu yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Alhamdulillah. Ini nanti kalau ada yang bisa jawab aja. Buat sebagai latihan nggak apa-apa. Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan dari soal-soal ini juga silakan. Saya nggak ngambil karena memang beberapa ini ada yang belum dipelajari, maksudnya belum kita lewatin. Jadi khawatirnya ada yang memang belum tahu, jadi ya lewat aja dulu lah. Nah. Insya Allah kita minggu depan masuk ke al-i'rabil huruf ya. I'rab dengan huruf. Ini kita udah masuk halaman berapa ini? Halaman 139. 139. Masih ada 300 halaman lagi. Siap. Semangat Ustaz, siap lah. Ayo. Mudah-mudahan setelah selesai kitab ini bisa lanjut. Insya Allah ada rencana memang lanjut An-Nahwu Al-Kafi aja. Masih karya beliau, si Aiman. An-Nahwu Al-Kafi itu juga mantap. Bedanya sama kitab ini ya, kalau kitab ini kan khusus mensyarah jurmiyah, kalau An-Nahwu Al-Kafi lebih luas karena dia tidak mensyarah kitab apapun, tapi itu adalah karya beliau langsung. Nah, ini. Kalau untuk sorobnya Ustaz bisa diimbangi Ustaz, karena sorob juga main juga sih Ustaz. Kayak tadi ada huruf ilat, sorob, ilmu sorobnya Ustaz. Sorob hanya bisa. imbang gitu. Sorob bisa. Bismillah lah. Kalau Al-Kafi fi Sorfi si Aiman lumayan susah sebenarnya. Lumayan rumit kalau beliau. Di bab awal doang sih rumitnya, bab kesananya gampang.
Sebenarnya bukan karena kitabnya rumit, tapi lebih kepada ilmu sorof itu memang rumit. Itu. Ilmu sorofnya memang rumit. Makanya para ulama biasanya mendahulukan ilmu nahwu ketimbang sorof. Ini karya beliau banyak ya, dan karya beliau ini si Aiman itu recommended semua ini. Ada Al-Kafi fi Sorfi, Al-Kafi fi Al-Kafi Nahwi, Fil Balaghah dan seterusnya. Beliau kan dapat banyak penghargaan karena itu bahasanya mudah di dalam membahasakan ilmu bahasa Arab ini. Termasuk yang itu ya, Ustaz, yang sempat Ustaz Rabi sampaikan tuh ya, Al-Kafi numerik beliau juga punya ya, Ustaz ya. Yang mana? Al-Kafi yang mana? Al-Kafi Alfiyah. Oh ya, punya 2 jilid. Beliau juga punya ya. Ya, alhamdulillah saya ada kitabnya. Itu juga bahasanya mudah. Bahkan kalau mau kaji itu juga bisa. Cuman itu level tinggi sih memang. Masih mutawasit, tapi Alfiyah itu masih mutawasit ya, belum muntahi itu. Belum paling tinggi banget enggak. Alfiyah itu masih mutawasit. Cuman itu bahasanya mudah sekali. Beliau itu memang ya mungkin Allah kasih spesialisasi di situ ya. Jadi hal-hal yang rumit itu jadi gampang sama beliau. Di videonya pun, video-video kajiannya beliau pun itu beliau cukup memudahkan. Kalau di Indonesia tuh kayak Dr. Labib sebenarnya. Dr. Labib Najib ya, Al-Yamani. Itu luar biasa beliau. Itu bukti kalau beliau itu cerdas. Jadi beliau mampu membawakan sesuatu yang rumit tapi jadi gampang banget. Itu yang orang yang bisa seperti itu kan jarang-jarang. Kitab fikih yang rumit jadi gampang. Kitab nahwu yang rumit jadi gampang. Ya, itu sedikit ini. Insyaallah nanti minggu depan masuk ke al-i'rab bil huruf. Ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan di grup, bisa kita diskusikan nanti. Oh ya, menjawab pertanyaan yang minggu lalu ya, tentang apa itu isim sifat. Ya, apa itu isim sifat? Kan kemarin ada yang nanya, apa itu isim sifat? Kenapa disebut sifat? Setelah saya cek di beberapa referensi, khususnya di Google ya, yang paling banyak. Jadi disebut isim sifat karena isim ini memang mengandung makna sifat yang harus diisi oleh seseorang. Gitu. Kayak gini, ini ada sedikit bahasa-bahasa ininya. Kan isim sifat itu ada 3 ya, yang disepakati ulama ini. Aduh, isim sifat. Ini sedikit, ya, mumpung ingat menjawab pertanyaan kemarin. Jadi, ulama mengatakan isim sifat itu kan ada 3. Isim fa'il, isim maf'ul, dan mubalaghah. Sedangkan sifat musyabahah itu dikhilaf oleh para ulama, sebagaimana kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Nah, disebut sifat ya karena dia itu isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang harus ditempati. Bahasanya begitulah di Google itu. Kalau kita klik mana. Oke. Bentar. Kelihatan ini di bukan. Nah, ini dia di Wikipedia. Jadi di Wikipedia ini benar ya. Jadi alismu sifat, ini salah sih. Ismu sifat fi qawaidil lughatil arabiyyah huwa ismun
dalla ala sifati syai'in minal ma'ani. Jadi isim yang menunjukkan kepada sifat sesuatu daripada makna. Jadi sifat yang menunjukkan kepada makna sesuatu. Wa huwa maudu'un liyuhmala ala ma yusufu bihi. Nah ini. Dan dia isim yang maudu'un, diletakkan untuk dibawa, dipakai kepada sesuatu yang disifatinya. Karena sifat itu nggak mungkin berdiri sendiri, paham? Sifat itu pasti ada yang hakikat yang memakainya. Paham? Contohnya, alim, orang yang alim. Itu sifat, ya, sifat yang menunjukkan kepada makna orang itu memiliki ilmu. Mungkin nggak sifat alim itu tidak ada orangnya? Paham nggak maksud saya? Mungkin nggak ada sifat tapi nggak ada orangnya? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nah ini yang nanti dalam masalah akidah itu yang diperdebatkan oleh Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan seterusnya. Kan sifat itu sesuatu yang tidak mungkin berdiri sendiri. Kayak tembok putih. Warna putih itu sifat. Mungkin nggak warna putih itu tidak menempel kepada apapun. Tidak ada yang hakikat yang membawa warna putih itu. Mungkin nggak? Jawabannya tidak mungkin. Jadi kalau dalam bahasa ilmu kalam itu ya, sifat itu namanya aksiden. Sedangkan hakikat yang menempati sifat itu namanya jauhar. Jadi sifat itu intinya isim yang memang ditujukan untuk menunjukkan makna tertentu yang itu diletakkan kepada hakikat yang akan menggunakannya. Kayak isim fa'il, alim. Alim itu menunjukkan kepada satu sifat tertentu, yaitu orang yang berilmu. Dan pasti dia memiliki hakikat yang mengemban sifat alim itu. Nah makanya nanti berhubungan dengan masalah akidah. Kata Mu'tazilah, Allah tuh nggak punya sifat. Karena dengan adanya banyaknya sifat mengharuskan Allah itu banyak. Kan gitu kata Mu'tazilah. Kenapa? Karena sifat itu mengharuskan adanya hakikat. Berarti kalau sifat Allah banyak, berarti hakikat Allah itu banyak. Dan Allah kan esa satu. Qul huwallahu ahad. Maka kata Mu'tazilah, mustahil Allah itu banyak, oleh karenanya Allah tidak memiliki sifat. Mirip dengan kalangan Jahmiyah yang menolak sifat. Nanti dijawab lagi sama ulama. Adanya banyak sifat tidak menunjukkan hakikatnya banyak. Karena satu hakikat bisa memiliki sifat yang banyak. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya. Ya itu jawaban yang kemarin. Wallahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Karena sudah 21.13. Kita akhiri. InsyaAllah kita lanjutkan ke minggu depan. Masuk ke al-mu'rabat bil huruf. Yang mu'rab dengan huruf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.